Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan para audien yang kami hormati, yang kami banggakan. Terima kasih sudah berkenan hadir dan masuk ke acara webinar nasional kita. Pada pagi hari ini, Rabu 25 Juni 2025, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan Bapak, saya Algitania Putri selaku General Manager Angkasa Media Literasi. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali lagi di acara webinar kali ini. Kebetulan teman-teman semuanya, webinar kali ini bersama Bapak Nur adalah webinar yang kedua kalinya ya Pak ya? Iya, iya. Di tahun kemarin, di akhir tahun, dan sekarang. Alhamdulillah kami sangat merasa bangga, bahagia karena apa? Karena banyak sekali audiens kita yang luar biasa, apalagi di zaman teknologi saat ini ya Pak ya. Ya. Sungguh luar biasa tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenal kejahatan cyber menggunakan social engineering. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi ilmu yang luar biasa. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Oleh karena itu, saya Algitania Putri resmi membuka acara webinar pada pagi hari ini yang akan langsung dipandu oleh moderator keren kita, Cindy Aprilia Faiza SE, dan narasumber hebat kita yang luar biasa ilmunya, Bapak Dr. Insinyur Nur Widyaksono, Eskom Mkom. Kepada Mbak Cindy kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Augitania Putri atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Aprilia Faiza. Di sini saya sebagai moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan webinar kita berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan webinar di pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan CV Angkasa Media Literasi beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada narasumber hebat kita, beliau bernama Bapak Dr. Insinyur Nur Widyaksono, Eskom Mkom. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen dan penulis, serta yang saya hormati kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan webinar kita di pagi hari ini. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mengaktifkan kamera serta menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan lancar dengan baik tanpa adanya gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi absen yang akan dikirimkan oleh panitia kami melalui room chat. Yang ketiga, untuk sertifikat, video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami berikan melalui grup WhatsApp. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, silakan bergabung terlebih dahulu. Serta yang terakhir, kami akan memberi kesempatan bagi Bapak Ibu semua, yaitu 3 pertanyaan, dan pastinya akan mendapatkan royalti, yaitu pulsa gratis, serta mendapatkan voucher 10% setiap pembelian paket penerbitan di CV Angkasa Media Literasi. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber hebat kita. Beliau bernama Bapak Dr. Insinyur Nur Widyaksono, Eskom Mkom. Selain akademisi, beliau juga sebagai praktisi profesional di bidang teknologi informasi dengan spesialisasi dalam digital forensik.
keamanan jaringan, dan Internet of Things. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Riset untuk kelompok keilmuan jaringan, keamanan, forensika digital, dan Internet of Things. Sekaligus juga sebagai penggerak Red Hot Academy, AC Contil Academy, Google Con Academy, Oracle Academy, dan beliau juga aktif sekali di dalam berbagai bidang organisasi. Dan Bapak Dr. Insinyur Nur Widyasono Eskom Mkom juga banyak sekali menjadi penulis di salah satu berbagai buku, dan salah satunya yaitu di penerbitan Siti Angkasa Media Literasi. Salah satu judul yang diciptakan oleh beliau yaitu Pengantar Ilmu Forensika Digital, dan yang kedua adalah Artificial Intelligence untuk Forensika Digital, Peluang dan Tantangan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berminat membaca buku dari beliau, bisa memesannya melalui Shopee kami ataupun di website Angkasa Media Literasi. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung sambut saja kepada Bapak Dr. Insinyur Nur Widyasono Eskom Mkom untuk menyampaikan materi luar biasanya, yaitu mengenal kejahatan cyber menggunakan social engineering. Kepada Bapak Nur Widyasono dipersilakan dengan segala hormat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ya, Bapak, bisa dilanjutkan Bapak untuk menjelaskan materinya. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya, kita, terutama saya untuk yang kedua kali untuk apa ya, sharing knowledge lah ya, terkait dengan eh, apa untuk yang hari ini terkait dengan eh, social engineering ya. Jadi banyak sekali penipuan eh, eh, yang apa ya, yang tersebar gitu ya. Dan grafiknya kecenderungannya selalu naik. Nah, tentang social engineering ini saya coba untuk kita sama-sama belajar ya. Saya tidak ingin menggurui, tapi kita sama-sama belajar terkait dengan social engineering. Kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Suara saya terdengar ya. Saya izin share untuk materinya. Oke. Apakah sudah tampak? Ya, Sudah nampak Bapak? sudah ya. Oke. Ini sudah tampak ya. Oke. Ini eh, mungkin eh, banyak masyarakat gitu ya yang menjadi korban gitu ya, terkait dengan kejahatan yang satu ini, dan siapapun bisa menjadi korbannya, termasuk saya pun pernah ya. Jadi tahapannya seperti apa ya, nanti kita coba sama-sama eh, lebih jauh ya untuk kita bahas ke depan gitu ya. Nah, ini tentang saya, nanti bisa lihat kalau browsing di Google Scholar, nanti bisa lihat tentang saya. Nah, ini tentang pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi profesional, dan seterusnya. Dan ini aktivitas menulis saya, gitu ya. Nanti bisa, jadi ada beberapa publisher gitu ya, termasuknya di literasi media angkasa ya. Itu ada 2 buku, insya Allah ada 3 buku lagi yang segera akan eh, diproses. eh Apa itu social engineering gitu ya? Jadi eh ini adalah teknik ya, di mana eh, si siapa si pelaku kejahatan ini
berusaha untuk memanipulasi secara psikologi gitu ya, psikologis. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan informasi sensitif gitu ya. Dan sebenarnya information gathering yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu dengan sangat mudah mereka dapatkan dari apa? Misalnya media sosial, mungkin Bapak Ibu yang punya LinkedIn, akun ya di Facebook, terus Instagram gitu ya, atau yang lainnya gitu ya, ya itu oleh pelaku kita biasanya yang menjadi target akan diprofiling dulu gitu ya. Apakah emailnya gitu ya, kemudian email, nomor telepon. Nanti kalau nomor telepon berarti dia akan lebih jauh berusaha untuk eh, apa mengirimkan sesuatu melalui WA gitu ya, untuk mengupayakan mengakuisisi WA tersebut gitu ya, akun WA tersebut maupun akun media sosial lainnya gitu ya. Ya, targetnya yang paling terlemah sebenarnya ya eh, diri kita sendiri gitu ya, manusia gitu, bukan sistem, bukan sistem komputerisasinya, bukan sistem keamanannya, tapi memang yang menjadi target adalah manusianya gitu ya. Itu titik terlemah. Nah, dia memanfaatkan nanti dengan informasi email, telepon, media sosial, ya, memanfaatkan siapa nanti koleganya gitu, teman-teman kita gitu ya. Mungkin sering ya eh, apa WA yang dibajak atau akun profil media sosialnya dibajak kemudian digunakan untuk melakukan aktivitas phishing dan lain sebagainya gitu. Jadi seolah-olah itu adalah kolega kita, padahal belum tentu gitu ya. Jadi dengan ya biasanya ujung-ujungnya adalah masalah keuangan gitu ya. Ya, dengan memanipulasi tadi eh, beragam alasan itu, terus prosesnya juga cepat, seolah-olah kita juga apa ya, terhipnotis gitu ya, terbawa suasana dari pembicaraan di telepon itu. Ini banyak sekali yang menjadi korbannya gitu ya. Eh, jadi itu, jadi social engineering, jadi bagaimana memanipulasi secara psikologis gitu ya untuk mendapatkan informasi yang sensitif dan memang targetnya adalah manusia atau orang gitu ya. Nah, ini eh, kenapa kok ini penting gitu ya? Menurut 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 saya gitu ya, karena saya perhatikan, saya amati di lingkungan sekitar saya gitu, apakah di kampus, apakah di forum-forum apa dosen gitu ya, atau forum-forum peneliti gitu ya, di WhatsApp grupnya gitu ya, membernya itu ada yang menjadi korban gitu ya. Dan memang ketika kalau kita melihat data statistiknya, ini yang saya ambil dari salah satu media Kompasiana ya, eh, ini ternyata cukup tinggi gitu ya, dan kecenderungannya eh, naik gitu ya. Dan kalau diklasifikasi dari social engineering itu ternyata banyak sekali gitu ya, mulai dari penipuan jual beli. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau di YouTube gitu ya ada iklan ya, iklan dengan apa apa barang yang apa dengan 100.000 dapat sekian barang gitu misalnya, apa itu pakaian atau apalah gitu ya. Atau pernah waktu itu saya pernah lihat mencatut gitu ya sebuah sebuah produk gitu, atau sebuah mall atau toko terbesar gitu ya, terkait barang-barang elektronik gitu ya, dengan harga sekian gitu. Itu pola-pola yang ada di apa di YouTube pun seperti itu gitu ya. Dan setelah
saya coba untuk eksperimen juga gitu kan, ternyata eh, modus gitu ya. Apalagi kaitannya dengan scamming nih ya, scamming. Ada love scamming gitu ya. Saya nggak tahu nih, marak juga ya, ada apa di media sosial X gitu ya, mencari jodoh gitu ya, dan seterusnya. Itu nanti ujung-ujungnya kan eh, bisa diduga juga ujung-ujungnya adalah love skimming nantinya. Nah, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan benar itunya, eh, eh, iklan-iklannya itu gitu ya. Nah, kemudian ada investasi, pernah juga nggak tanggung-tanggung investasi yang nilainya juga fantastis gitu ya, bisa miliaran gitu ya. Ternyata fiktif gitu ya. Misalnya logam mulia diinvestasi segala macam gitu, ternyata itu perusahaan-perusahaan fiktif yang ada di luar gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau melihat data statistik ini gitu ya, terkait dengan social engineering itu, eh, korbannya banyak dan kerugiannya juga tidak sedikit gitu ya. Nah, belum lama ini juga kejadian lagi, ada salah satu kolega ya yang kebetulan seorang dokter gitu ya, akunnya dibajak, kemudian digunakan untuk meminta transferan uang dan seterusnya gitu ya, di grup-grup itu. Asa kita kenal baik gitu dengan kolega gitu ya. Masa iya sih seorang ini kok eh, meminta seperti itu gitu ya. Dan terkesan apa ya, itu tadi, kelemahan kita adalah rasa apa ya, karena kita kenal rasa, rasa apa ya, prihatinnya juga ingin membantu gitu kan. Tapi perlu kita konfirmasi ulang dulu, benarkah seperti itu gitu kan. Kalau kita nggak hati-hati ya kena juga gitu loh. Ya, eh itu dasarnya. Jadi melihat data-data seperti ini, eh, dan kaitannya tentunya dalam hal ini untuk domain riset yang saya lakukan gitu ya. eh, dalam rangka sebenarnya membangun ekosistem ketahanan nasional di bidang cyber security gitu ya. Jadi ya kita mulai dari eh, hal semacam ini gitu ya, termasuk eh, mengenalkan eh, social engineering ini ya, social engineering itu. Jadi mengapa penting kita belajar ini gitu ya? Ini harus mestinya kalau di dunia pendidikan, ini harusnya masuk dalam sebuah kurikulum ya, terkait kesadaran eh, menggunakan internet gitu ya, untuk secara umum. Khususnya kalau terkait dengan kejahatan cyber yang menggunakan social engineering ini, semua bisa kena. Saya pernah kena, tapi untungnya bisa di take over lagi gitu ya. Eh, karena memang kalau kita lagi nggak fokus atau kita lagi apa ya, ngeblank lah istilahnya ya, tiba-tiba ada telepon masuk gitu ya, dan itu nomor yang menelpon itu terdaftar gitu ya di phonebook kita gitu kan, ya kita pikir itu adalah kolega gitu kan. Dengan wah isu begini begini begini, akhirnya kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak verifikasi ulang, siapapun bisa kena gitu ya, semua bisa kena, perorangan apakah lembaga ya, itu bisa kena gitu ya. Jadi teknik ini gitu ya, social engineering ini itu bisa menjadi pintu masuk gitu ya untuk serangan cyber yang lebih besar lagi ya. Misalnya kayak ransomware, pencurian data yang sensitif, dan sabotase lainnya. Kok bisa sampai ke arah sana? Ya dengan teknik-teknik yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu apa menonton film ya yang terkait dengan judulnya
hacker, who am I, atau Mr. Robot gitu kan, dan seterusnya. Itu di dalam film-film itu mengandung unsur selain ilmiah gitu ya, ya mengandung unsur teknik-teknik bagaimana sih orang bisa dengan memanfaatkan social engineering ini gitu ya, bisa melakukan cybercrime yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini akan berbahaya ketika misalnya ransomware ini bisa masuk misalnya melalui eh, email ya. Tahun berapa ya, awal-awal 2000-an lah ya. Eh, itu banyak sekali eh, apa malware gitu ya, malware yang disisipkan di dalam email. Jadi malware ini dirancang untuk apa? Untuk mengeksploitasi eh, phone book atau address book ya kalau di email, mengeksploitasi daftar email yang ada di aplikasi email ya, dieksploitasi, dan malware itu dia mengenerate dirinya sendiri. Jadi dia bisa membuat profilnya gitu seolah-olah adalah eh, korbannya. Nah, secara background proses malware ini dia akan menyebar eh, apa eh, program-programnya gitu ya untuk menyerang ke target berikutnya. Jadi dia akan membaca eh, personal address book, kemudian dia akan broadcast ya ke daftar alamat email itu. Nah, kalau yang tidak hati-hati gitu ya, ya, ketika diklik atau di preview message-nya, kalau yang biasa menggunakan Outlook Express atau Microsoft Outlook atau aplikasi lain gitu, ketika dia preview si malware ini, dia akan langsung aktivasi gitu ya. Jadi mengaktifkan dirinya. Ada juga yang dirancang secara background proses dia aktifnya pada jam-jam tertentu. Jadi misalnya kalau orang di Indonesia, kalau di atas eh, office hour gitu ya, dia belum istirahat dan dia eh, apa eh, tidak mengaktifkan PC-nya, atau PC yang ada di kantor dia aktif 24 jam. Nah, itu PC tersebut bisa dilakukan remote gitu ya. Kita si hackernya itu dia akan melakukan remote melalui hasil dari malware-nya tadi ya, namanya yang remote access trojannya tadi gitu ya. Dia akan melakukan remote system ya. Eh, atau bisa juga setelah malware itu mengeksploitasi korbannya, informasi itu dikirimkan ke server yang sudah disiapkan oleh si pelakunya tadi gitu ya. Nah, kemudian membangun kesadaran. Nah, ini pertahanan pertama ya. Jadi kita juga harus membentuk firewall buat diri kita gitu ya. Human firewall lah. Jadi untuk diri kita, untuk lingkungan kita gitu ya, atau untuk di organisasi di mana kita eh, bekerja gitu ya. Nah, itu harus cek dulu gitu ya, benar nggak sih ada informasi ini gitu kan yang masuk lewat WA, apalagi kaitannya dengan itu, wah itu harus di eh, cek dulu benar nggak gitu. Atau biasanya waktu saya pernah kena itu, saya langsung announce ke grup-grup yang ada di aplikasi messenger lainnya. Kebetulan ada beberapa organisasi yang dia nggak cuma mengandalkan satu satu messenger saja kayak seperti WA, tapi bisa juga ke Telegram, bisa juga ke Signal, bisa juga ke Line, atau apalah ya media sosial lainnya. Nah, itu kita langsung announce ke teman-teman di media itu. Kalau enggak bisa jadi banyak yang kena nanti gitu kan. Eh, karena mengiranya adalah kita gitu ya.
Nah, canggihnya seperti itu. Nah, kenapa kok sangat efektif gitu ya? Sangat efektif. Jadi siapapun bisa kena itu ya, efektif. Jadi yang dieksploitasi secara psikologis tadi memanfaatkan emosi, kepercayaan. Wah, karena kita kenal deket gitu ya. Atau mungkin rasa takut ini bisa juga gitu ya. Karena itu kita kenal sebagai atasan kita misalnya yang kena korban hack apa WA-nya atau emailnya atau apa gitu ya. Jadi kita takut gitu kalau misalnya gimana-gimana gitu ya, karena bisa juga seperti itu ya. Atau juga karena ada rasa ingin membantu itu tadi. Nanti ada video yang menarik yang saya coba share, itu saya ambil dari YouTube gitu ya. Itu menarik gitu loh. Dengan modal yang tidak mahal gitu ya. Jadi untuk mendapatkan itu tadi eh, sebesar-besarnya keuntungan gitu ya. Itu tadi. Nanti ada video yang menarik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ya yaitu targetnya adalah orang manusia bukan teknologi gitu loh. Kalau teknologi kan ya tentunya kita kalau apa dengan spesifikasi hard skill yang tinggi ya terkait dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas hacking gitu ya. Apakah eh, dari sisi programmingnya, sistem engineeringnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan yang ini ya lumayan lah. Ya. Kalau ini kenapa dikatakan lebih murah gitu ya, biayanya rendah, hasilnya tinggi gitu. Karena ya kalau orang yang biasa melakukan kejahatan sejenis penipuan itu dia akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada gitu kan ya untuk memanfaatkan itu gitu karena memang merujuk pada beberapa penelitian banyak kejahatan konvensional yang beralih ya sekarang ke memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi digital itu sendiri gitu ya jadi eh, kira-kira seperti itu. Kemudian dia sulit dideteksi oleh sistem keamanan otomatis ya karena yang diserang adalah manusianya gitu ya. Jadi ya bagaimana sistem itu akan mendeteksinya gitu kan ya. Kecuali kalau serangannya itu adalah sesama sistem, sesama apa perangkat gitu ya. Jadi mempertahankannya dengan AI misalnya, kemudian menyerangnya juga dengan AI juga gitu kan. Kalau di apa era-era sekarang ini gitu ya. Nah, jadi social engineering itu berhasil bukan karena teknologi canggih, tapi ya karena kerentanan manusia tadi gitu ya, karena secara psikologis tadi bisa dimanipulasi. Nah, Nah, di dalam keamanan cyber, ya, ya ini menjadi pertimbangan ya manusia itu secara serius. Makanya sangat disarankan perlu adanya ya sosialisasi seperti ini. Ya, atau di organisasi eh, apa ya kalau di lembaga pendidikan ada semacam forum diskusi lah ya atau kuliah umum gitu ya atau ya itu tadi dalam kerangka membangun ekosistem ketahanan nasional ya antara lain ya seperti ini ya kita harus eh, sharing gitu ya sharing pengetahuan ini. Nah, cara kerjanya gimana gitu kan? Seperti yang disampaikan atau yang biasa umum terjadi gitu ya. Si pelaku ini gitu ya. eh, Dia akan mengumpulkan informasi atau information gathering. Kita di profiling dulu, apakah personal, apakah dia eh, sebuah lembaga gitu ya. Kita di profiling dulu oleh si pelaku ini gitu kan, di profiling kira-kira gimana. Ya, ini relasinya kalau misalnya dia di Facebook gitu ya, followernya banyak gitu kan. Terus mereka melakukan aktivitas akuisisi akun tadi. Jadi setelah itu
apa mengumpulkan biaya akuisisi, apakah WA-nya dan atau emailnya dan seterusnya. Kemudian untuk itu tadi melakukan proses berikutnya. Nah, kemudian membangun kepercayaan gitu ya, skenario palsu gitu ya, eh, untuk supaya korban tuh percaya bahwa apa misalnya mungkin yang sering gitu ya dulu telepon keluarganya kecelakaan, wah ini ada di sini gitu kan. Eh, Tolong ditransfer uang sekian gitu ya. Kan ada ya, ya seperti itu kan. Dan itu juga masih sampai sekarang pun juga masih ada dan modusnya hampir sama. Cuman bedanya mungkin apa kalau sebelumnya hanya memanfaatkan telepon biasa, kalau yang generasi sekarang memanfaatkan messenger tadi atau email atau media lainnya yang bisa digunakan untuk apa komunikasi. Nah, jadi kemudian ada yang eksploitasi nih gitu ya. Saya pernah beberapa kali dalam 1 bulan gitu ya. Ada ada beberapa tokoh gitu ya, mulai dari gubernur, ada rektor, wakil rektor gitu ya, yang apa bahkan perwira di kepolisian pun gitu ya, itu apa ya dibuatkan akun palsunya gitu loh, ya di Facebooknya gitu ya. Dia berusaha mendekati calon korbannya melalui messenger yang ada di Facebook tadi. Atau kalau di WA misalnya eh, apa contoh misalnya yang menggunakan akunnya rektor yang ada di Semarang misalnya gitu ya. Universitas ya, salah satu universitas di Semarang gitu ya. Eh, Dia menginvite saya ya untuk bergabung di grup. Tapi anehnya adalah kok itu adalah sebuah link gitu ya. Link itu bisa jadi kan banyak ya, isinya malware gitu ya. eh, untuk diarahkan ke yang sudah disiapkan oleh si pelaku tadi. Supaya apa? Supaya eh, akun kita dibajak dan digunakan untuk kejahatan cyber yang lebih luas lagi gitu ya. Atau ya itu sama, modusnya sama seperti yang ada salah satu gubernur gitu ya di Sumatera, sama akunnya, mohon maaf. Jadi akun Facebooknya itu digunakan untuk melakukan itu tadi, ya. Jadi mengeksploitasi. Setelah itu masuk gitu ya, misalnya dia dapat eh, kontak gitu ya, melakukan sesuatu misalnya untuk klik link. Nah, link tadi isinya kan bisa eh, mengakuisisi, apalagi kalau di mana di mobile ya, di smartphone ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau itu linknya mengandung malware gitu ya, eh, handphone Bapak Ibu bisa dieksploitasi ya, bisa di remote, bisa apa akun-akun eh, yang sensitif ya seperti mobile banking ya dan seterusnya itu bisa diambil alih nanti gitu ya dan itu sudah ada beberapa kasus gitu ya. Nah, kemudian eksploitasi lainnya adalah Bapak Ibu memberikan kredensial gitu ya. Nah, yang tadi misalnya nomor PIN itu ya, yang di WA atau email ya dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah eksekusi dan dia keluar gitu. Setelah tercapai mereka melakukan eksploitasi tadi, misalnya korbannya sudah melakukan transfer, ya cepat-cepat dia akan apa menghilang dan handphonenya eh, ya apa handphonenya langsung dimatikan gitu ya. Nah, saya pernah kayak gitu ya, saya coba lacak ternyata ada di Kalimantan. Pernah saya tracing gitu ya, si pelakunya ini ternyata ada di daerah Kalimantan. Wah, gila saya bilang. Apa
eh, bisa dari mana saja itu pelakunya, dan kemungkinan dia tidak sendiri gitu. Jadi ada yang modelnya dia melakukan itu dengan timnya gitu ya, seolah-olah ada transaksi apa gitu ya, jual beli dan lain sebagainya, itu eh, skema mereka gitu ya, skenario-nya. Nah, intinya mulai dari eh, pengumpulan informasi, terus membangun kepercayaan ke korbannya gitu ya, kemudian melakukan eksploitasi, kemudian setelah berhasil melakukan eksekusi tadi, skenario-skenario tadi, setelah dapat dia langsung menghilang keluar. Nah, ini yang sampai dengan saat ini gitu ya, jenis-jenis social engineering itu mulai dari phishing, spear phishing itu, spear phishing itu yang jauh lebih ini ya sama-sama nanti ke apa, masalah keuangan ya, mulai dari eh, ya akun palsu tadi. Ini biasanya ya ujung-ujungnya memang semua eh, harus melakukan transfer uang gitu ya. Kemudian ada pretexting ya, atau penyamaran identitas. Jadi ya bikin itu tadi, identitas palsu. Ya, identitas palsu, atau mereka juga mengambil alih akun media sosial seseorang gitu ya, atau bisa juga bikin akun palsu tadi di Facebook atau di apa, dengan memanfaatkan foto-foto yang ada di eh, media sosial tadi. Misalnya eh, kan kita sering ini ya, eh, suka selfie gitu ya, foto-foto saya sedang ada di luar kota nih. Ini sebenarnya itu kan nggak bagus. Karena apa? Kalau buat pelaku kejahatan berarti eh, rumah atau yang menjadi target tadi kan kosong ya. Nah, berarti dia akan mempelajari orang tersebut gitu kan. Nah, foto-fotonya tadi kan bisa juga dipakai eh, untuk bikin akun-akun palsu tadi gitu ya. Nah, kalau yang betting tadi ya, ini eh, umpannya adalah umpan perangkat, jadi media gitu ya. Media yang misalnya USB lah, di mana USB itu sudah kita rancang untuk apa, misalnya untuk ada malware-nya gitu ya. Malware-nya itu untuk mengeksploitasi sistem korbannya gitu ya. Atau misalnya di customer service gitu ya. Atau di mana gitu. Misalnya, tolong dong, ini saya punya ini ada informasi penting, tolong dimasukkan. Saya pengen lihat informasi yang ada ini, misalnya apakah di customer service-nya, di front office-nya itu gitu, minta tolong dibukakan USB-nya gitu dan seterusnya gitu. Itu kan bisa aja itu pancingan gitu ya. Walaupun ya kita harus harus ini ya, harus apa ya, peka juga, harus sensitif juga ya, untuk tidak sembarangan memasukkan perangkat USB ataupun media apapun gitu ya, eh, ke perangkat yang kita punya, di mana perangkat kita itu terhubung dengan eh, kantor gitu ya, atau perusahaan gitu ya, atau lembaga tertentu gitu ya. Nah, karena apa? Kalau misalnya itu di dalam USB tadi ada malware-nya, ya otomatis perangkat kita kena ya. Kita akan dieksploitasi, dari situ udah jadi celah gitu ya. Kemudian ada tailgating ya, jadi mengikuti secara fisik. Ya itu tadi ngomong apa, ngebut apa istilahnya, eh, mengikuti secara fisik itu buntut ya, membuntuti atau memata-matai gitu ya, calon korbannya gitu, dipelajari, diamati atau diobservasi gitu calon korbannya gitu ya. Kemudian ada quid pro quo, atau tukar informasi dengan imbalan. Ya, misalnya ya itu tadi, rahasia perusahaan bisa juga ya, dengan kompetitor gitu ya. Ini ternyata ada juga gitu ya, yang menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi gitu ya. Misalnya dulu saya pernah mengungkap itu,
dalam perusahaan gitu ya. Jadi ada salah satu oknum gitu ya membocorkan price list untuk sebuah tender gitu ya. Jadi ya sudah beda selisih harganya tipis sekali gitu ya. Ya karena tender ya sudah kan gitu kalah terus gitu ya. Ternyata ada apa yang membocorkan informasi tersebut. Nah, itu bisa terjadi. Nah, ini contoh-contoh ya eh, terkait dengan misalnya itu tadi karena ada rasa takut anak buah gitu ya karena si penipu ini menyamar sebagai CEO untuk meminta transfer dana. Itu ada ya. Kemudian face defect ya. Ini Bapak Ibu sering lihat ya kalau di mana tuh di iklan-iklan di YouTube ya. Itu eh, obat anu tapi orangnya seorang ini gitu ya. Asa nggak mungkin gitu ya. Eh, seorang tokoh gitu ya, tokoh besar tapi eh, gerakan itunya apa eh, menggunakan AI gitu ya, kelihatan sekali gitu ya untuk iklan gitu ya. Ya masalahnya sudah izin apa belum gitu ya dengan yang punya akun apa yang punya gambar atau video tersebut gitu ya. Nah, kan itu ada ya kalau Bapak Ibu perhatikan seperti itu. Dan ini pernah terjadi juga gitu voice defect ini eh di Amerika ya terkait dengan eh, penculikan anak kalau tidak salah waktu itu kasusnya. Ya itu tadi menggunakan eh, eh, deepfake tadi ya. Eh, apakah suara dan wajah gitu ya. Itu bisa dipalsukan gitu ya untuk melakukan itu tadi penipuan. Ya dengan modusnya ya apakah kecelakaan, penculikan atau apalah gitu ya modus-modusnya. Nah, kalau yang betting USB drive biasanya berisi dengan malware yang sengaja ditinggalkan di kantor supaya apa ya bisa remote gitu kan. Nah, kalau dia remote access Trojan otomatis kita bisa melakukan remote dari jarak jauh ya. Seolah-olah kita berada di tempat itu atau di kantor itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya coba share dulu nih. Ini saya stop dulu videonya. Eh, mana ya? Sebentar. I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and, Apakah sudah kelihatan nih Awesome. gambar? In just 30 seconds, Jessica gets my personal email address. Now if I needed to, add Sudah. my older daughter on the account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Sebentar. Ini saya share dulu. Mana ya? Ini deh. Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Nah, ini Oh, yang nangis I'm not there either. So I thought sebenarnya there was a video parent- gitu ya. Seolah-olah ini Jessica itu uses tadi my yang perlu bantu. a fake social security number She's set. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now. Can I set that up? She even gets the support person to change my Thank password. you so much for your help today. Holy shit. Ya, ini kira-kira eh, itu salah satu bentuk apa eh, apa ya modusnya ya caranya gitu ya.
Dan kita juga apa ya seperti itu biasanya yang kejadian paling banyak seperti itu. Jadi ada kecelakaan anu padahal eh, tidak seperti itu gitu ya. Ya namanya juga proses gitu ya, proses orang melakukan tadi memanfaatkan apa kelemahan kita gitu ya dengan secara psikologis eh, supaya kita tuh iba ya itu kan untuk ya itu tadi untuk melakukan transfer uang gitu ya gitu. Nah, untuk mendeteksi sebenarnya ya itu tadi cek and recheck gitu lah. Ya, kalau misalnya yang akun WA-nya dibajak gitu ya, eh, dicek dulu eh, melalui media yang lain gitu ya, atau melalui teman-teman gitu. Benar nggak sih ini Pak ini minta minta ini kok rasanya nggak mungkin gitu ya untuk apa eh, meminta transferan uang gitu ya. Kalau teman yang sudah dekat, ya pasti akan seperti itu. Cek recheck dan rasa ada keganjalan gitu ya terkait permintaan itu. Kemudian selalu waspada Bapak Ibu terkait permintaan data yang sensitif secara tiba-tiba. Ya, ya itu tadi lewat messenger dia minta silakan gabung nano gitu atau mereka approach ke kitanya ke korbannya ya supaya kita lebih apa ya supaya lebih akrab gitu ya. Kemudian ketika kita lengah, tolong dong dikirim anu atau gabung, tolong dong silakan gabung di WA grup ini. Yang sebenarnya link itu adalah pintu masuk buat mereka untuk mengeksploitasi eh, perangkat kita gitu, apakah smartphone kita ataukah laptop gitu ya, ataukah yang tadi di media-media sosial tadi. Jadi itu ya. Jadi kemudian kalau ada hal yang ini lewat saluran resmi untuk mengidentifikasi identitas, cek recheck benar nggak sih eh, data ini gitu ya orang ini. Dan kemudian juga jangan suka terburu-buru tuh. Ini biasanya apa ya? Contoh penipuan apa ya kemarin itu Baim Wongs ya berhadiah gitu ya. Itu paling sering tuh gitu. Karena yang ditanam di korbannya yang sudah ditanamkan si pelaku ke korbannya adalah apa hadiahnya gitu kan tapi nggak sadar dia di apa dengan begitu kan senang dibuat senang gimana sampai dia lupa lakukan ini gitu kan kayak seolah-olah dihipnotis begitu ya ya jadi eh, apa ya dengan senang hati gitu ya karena dapat hadiah terus melakukan transfer tadi gitu loh kok mau dapat hadiah kok harus transfer uang gitu ya. Eh, itu seperti itu ya. Jadi korbannya dibikin happy dulu gitu kan sampai dia lupa kok harus transfer uang apa transfer uang gitu ya itu seperti itu ya jadi makanya eh, jangan terburu-buru ya. Harus apa ya ngebangun kesadarannya tuh supaya cepet-cepet sadar gitu. Ah masa ya mau dapat hadiah kok harus seperti itu loh. Nah orang-orang terdekat juga harus bisa mengingatkan itu gitu ya. Dan hal semacam ini sering saya temukan gitu ya dan sering terjadi gitu ya. Dan memang kalau itu korbannya memang banyak yang untuk modus yang Mbak Imwons berhadiah itu ya. Nah, tindakan pencegahan ya ini tadi edukasi keamanan cyber secara berkala gitu ya. Kalau di kantor ya ed- lewat apa ya, ya lewat forum-forumnya itu rapat gitu ya, atau dikirim pelatihan gitu ya dan seterusnya. Kemudian gunakan autentikasi dua faktor ya. Eh, yang di smartphone WA pastikan eh, verifikasi nggak cuma lewat email atau itu ya. Jadi ada dua verifikasi kayak kalau email ya, email di Google itu kan ada beberapa verifikasi apakah lewat email ataukah
lewat email yang lain atau lewat perangkat smartphone-nya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kembangkan budaya trust but verify. Jadi ya kita ya harus ini siapapun ya kita percaya oleh kolega gitu, tapi harus kita verifikasi ulang, selalu kita verifikasi gitu. Apalagi yang ada kaitannya dengan dalam tanda kutip masalah keuangan dan seterusnya gitu ya. Kemudian laporkan segera setiap insiden yang mencurigakan gitu ya. Eh, dalam hal ini ke cyber apa ya, Cyber Polri atau ID30 ya, terkait dengan serangan tersebut ya. Kalau nggak salah di ID30 itu di bawahnya BSSN ya, gitu. Jadi laporkan kalau ada hal-hal yang mencurigakan supaya eh, tidak kemana-mana. Nah, jadi sebagai penutup di dalam pertemuan ini. Jadi social engineering tidak membobol sistem, tetapi mereka membobol Anda gitu ya. Em, Maksudnya kita gitu ya, bukan sistem komputerisasinya, tapi kitanya yang benar-benar diserang gitu. Kemudian kesadaran skeptisisme sehat ya, dan pelatihan adalah benteng utama. Kemudian yang terakhir bangun human firewall ya yang tangguh dalam organisasi gitu. Mungkin itu yang mungkin saya bisa share gitu ya. Untuk bukunya sendiri masih masih proses penulisan, nanti secara detail rinci study case bagaimana mengatasi apa serangan ini gitu ya, nanti ada di buku yang masih saya proses tulis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas materinya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Widyasono Eskom Mkom atas pemaparan materi yang informatif dan dapat membuka wawasan kita tentang bahaya kejahatan cyber melalui social engineering. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua. Ya, responden yang menyatakan hubungannya itu baik, tetap Baik, izin Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand-nya, mengaktifkan kamera dan audionya. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan kepada Bapak Arif Faizal, bisa dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Dr. Insinyur Widyasono. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ketemu di sini ya Pak. Pak, saya ingin menanyakan satu hal Pak. Iya Pak. Sebelum pertanyaan, saya mau ngasih, kalau boleh ngasih statement sedikit ya Pak, dikit aja maksudnya. Nah, Jadi tadi kan kita kan ngebahas tentang social engineering mm-mm. terkait dengan kejahatan cyber. Nah, kalau pandangan saya mungkin social engineering itu adalah salah satu tools yang digunakan untuk hacking. Berarti kalau dia tools, Putus-putus. seharusnya social engineering kalau dibanding hal positif. Masih jelas nggak Pak? Iya, iya, putus-putus. Nah, Masih putus-putus Pak? ya ini sudah agak mendingan, guys. Ya Pak, jadi social engineering karena dia sebuah tools, harusnya kalau dia digunakan untuk hal baik, misalnya sebuah digital marketing atau atau hal-hal terkait dengan itu, harusnya social engineering itu jadi hal baik gitu, nggak melulu jahat. Pertanyaan ini saya gini Pak, tadi kan Bapak sebutkan ya, kalau misalnya cyber security ini harusnya masuk di dalam kurikulum pendidikan. Jadi
kalau anak sekarang kan kalau di pendidikan dasar ada pengenalan TIK. Mungkin Mm-mm. dibanding dengan pengenalan TIK lebih bagus tentang literasi cara menggunakan handphone gitu Pak ya. Ah, 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 Kalau pandangan Bapak, ah. seberapa harga ini Pak pendidikan tentang eh, pengenalan dasar penggunaan handphone dan sosial media di ruang cyber itu untuk pendidikan dasar gitu Pak. Ah. Terus kalau memang itu urgent, ini tanggung jawabnya siapa Pak? Pendidikan atau akademis? Gitu, Pak. Wah, eh, panjang jawabnya ini. Jadi, Oh iya Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, karena panjang. jadi social engineering kan lebih ke salah satu bukan tools ya, tapi teknik ya. Jadi ini ada sejak eh, 1800-an malah ya. Nah, kalau kita ngelihat sejarahnya itu ngetrennya baru kalau setelah ada ini sekitar di tahun 70-an 80-an lah gitu ya. Nanti ada di buku itulah nanti saya coba apa prosesnya gimana gitu ya. Nah, kalau ibarat dua mata pisau gitu kan. Ya kalau digunakan untuk kebaikan pastinya apalagi untuk marketing ya, approach-nya gitu ya, supaya eh, klien itu mau dan tertarik untuk berlangganan, misalnya untuk berlangganan internet gitu ya, atau menggunakan jasa kita itu is okay gitu ya. Tapi konteks di sini kan sosial atau teknik ini gitu ya, teknik ini sebenarnya dari ilmu sosial sebenarnya. Terkenalnya ya setelah ada internet gitu ya. Sebenarnya social engineering ini lebih ke apa ya, ilmu sosial sebenarnya. Tapi karena dimanfaatkan karena ada internet dan kemudian ada evolusi apa ya, eh, kejahatan konvensional itu digunakan sekarang memanfaatkan teknologi informasi gitu kan. Apapun itu sekarang ya, mulai dari narkoba, human trafficking dan seterusnya lah, judi dan seterusnya kan beralih memanfaatkan teknologi informasi gitu ya. Nah, eh, karena disalahgunakan ini gitu loh, ya kan, korbannya banyak, kerugiannya besar nggak sedikit. Dan kenapa kita ini sangat penting gitu kalau dimasukkan dalam sebuah apa ya, masuk dalam sebuah kurikulum pendidikan gitu ya, dari pendidikan dasar, menengah maupun mungkin ya nggak cuma di kurikulum saja, atau kalau ada misalnya di PKBM gitu ya, itu juga diperkenalkan juga tentang eh, apa, tentang kejahatan ini gitu ya. Dan kesadaran bagaimana menggunakan apa, internet sehat itu seperti apa gitu ya, menggunakan media sosial seperti apa, etikanya seperti apa gitu ya, dan seterusnya kan. Kalau sekarang kan kita banyak dipertontonkan dalam tanda kutip ya, karena untuk meningkatkan AdSense dan lain sebagainya gitu ya. Eh, yang dipertontonkan dan yang ditunjukkan juga apa ya, sesuatu yang kadang-kadang eh, nggak ada manfaatnya juga gitu kan. Eh, Seperti itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab ya dalam hal ini ya, ya negara harusnya kan. Ada undang-undang ITE. Nah, sosialisasinya sampai mana undang-undang ITE itu? Ada nggak dia masuk dalam kurikulum di kita gitu ya, pendidikan itu. Bahkan eh, setelah undang-undang itu disahkan, sosialisasinya sampai mana gitu. Itu yang sempat saya pertanyakan juga gitu di BSSN gitu ya, langsung ke pimpinannya gitu ya. Ini tanggung jawab siapa? Ada undang-undang dihasilkan tapi tidak pernah ya saya mendengar gitu ya, sosialisasi undang-undang itu di lingkungan akademik gitu ya, di sekolah-sekolah gitu. Kalau mengujar kebencian dia nanti akan begini loh, konsekuensinya begini. Jangan kan itu ya. Kalau misalnya apa,
ini merembet kemana-mana nih. Eh, Misalnya gini, lembaga nih, dia eh, tidak menjamin keamanan eh, sistemnya, lembaga itu akan kena kena ini loh, kena undang-undang ITE loh, karena perlindungan data tadi gitu kan. Tapi saya nggak tahu nih sudah sampai sejauh mana kalau pimpinan-pimpinan yang ada di lembaga itu memahami itu gitu loh, ya, ya. Dan ini kejadian juga gitu ya di tempat saya gitu, gara-gara gara-gara ada informasi yang bocor kemarin serangan gitu ya. Akhirnya saya yang ditelepon untuk apa menjelaskan itu gitu ya. Tapi akhirnya saya serahkan kepada PIC-nya. Nah, jadi terkait balik lagi eh, siapa sih yang ini ya harusnya sih negara ya yang bisa memutuskan eh, eh, materi-materi atau digital literasi terkait dengan cyber security, internet sehat, atau etika di dalam media sosial atau apa ya eh, mengakses informasi apa di dalam menggunakan internet tadi itu seperti apa. Nah, itu harusnya masuk di dalam sebuah kurikulum gitu ya. Apakah dikemas pada mata pelajaran tertentu gitu ya. Nanti kontennya apa saja gitu ya. Dan yang kemarin terakhir terkait dengan apa diskusi malah yang ada tuh nanti di pendidikan dasar menengah dan atas itu eh, apa malah yang masuk sekarang itu adalah terkait dengan kecerdasan eh, buatan ya AI itu sudah diperkenalkan di SD, SMP, SMA gitu. Itu yang ada sekarang yang terakhir FGD kemarin gitu ya. Gitu ya, mungkin gitu Pak Arif ya. Ya Pak, mungkin lebih lanjut nanti saya ke Tasik Pak. Iya, sampai ketemu di Tasik, Pak. Siapa? Apalagi nih, siapa lagi nih? Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Faizal atas pertanyaan yang luar biasanya. Semoga dapat terjawab ya Bapak. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya nih Bapak dari Bapak Muhammad Najih. Mm-mm. Kepada Bapak Muhammad Najih bisa menyampaikan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya menggunakan Zoom 2 karena yang satu baterai tinggal berapa persen. Takutnya nanti kalau langsung mati, ini makanya nyambung pakai HP. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Gini Bapak, Eh, mengenai tadi dari Bapak menjelaskan bagaimana social engineering bekerja. Karena saya itu pernah menjadi korban Bapak. Sama, Pak. Korban itu. Nah, itu di telepon orang tua saya dikira membunuh orang, Waduh. ada pengumpulan informasi, bisa menjelaskan saya itu bagaimana, orangnya, kerjanya di mana, rumahnya di mana, habis itu membangun kepercayaan. Betul. Orang tua saya mau percaya, untungnya itu telepon saya waktu kerja. Akhirnya saya sempatkan ngangkat karena sudah banyak itu. Nah, endingnya itu ada eksploitasi, minta harus mentransfer, Iya, masih ingat 25 juta. betul. Ya, terus setelah itu sana ada eksploitasi 25 juta, teleponnya saya angkat, setelah itu ditelepon balik sama orang tua saya, itu langsung sudah nggak bisa, langsung menghilangkan jejak. Iya. Nah, pertanyaan dari saya Bapak, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap masyarakat umum, Pak, Iya, betul. terhadap teknik-teknik social engineering yang semakin canggih dan berkembang, Pak. Oke. Bagaimana caranya itu? Lah, itu Saya tadi. dari Ah, Demak,
Jawa Tengah Bapak. Nggih, nggih. Lah itu eh, mulai dari lingkungan keluarga. Ya, tadi kan dari sisi kalau di kurikulum di sekolah gitu ya. Kemudian dari lingkungan keluarga. Iki loh, ada anu gitu kan. Prosesnya begini-begini ya. Kenapa kok si pelaku tadi bisa apa ya, mengidentifikasi atau apa menjelaskan tentang jenengan gitu ya, secara secara utuh mungkin ya. Karena pelaku tadi sudah mengumpulkan informasi dulu gitu kan. Melalui apa? Melalui media sosial. Gitu kan. Media sosial, email, semua mungkin kalau ada tanggal lahir dan semua yang terkait tentang jenengan di profiling dulu dikumpulkan, kemudian nanti koleganya siapa, itunya siapa, eh, kemudian eh, ya sudah yang terdekat adalah keluarga jenengan yang dieksploitasi dulu gitu kan, yang namanya orang rumah, orang tua gitu ya, ya pasti pasti ada kekhawatiran karena itu yang memang sengaja dibangun oleh si pelaku gitu loh. Sengaja membuat kondisi korbannya itu panik gitu kan, panik mau nggak mau dia nggak berpikir secara jernih toh, ya kan, ya pasti akan melakukan yang terbaik. Nah, untungnya kalau misalnya tadi eh, harus melakukan apa ya, recheck dulu gitu, benar nggak sih kok ada ini gitu kan, ada informasi seperti ini, karena memang modus-modus yang seperti itu yang paling sering ya dan banyak korbannya gitu ya, karena apa ya, itu tadi si pelaku ini dia memanfaatkan secara psikologis, karena kita udah tadi dibikin senang dulu dengan hadiah modusnya gitu kan, tapi kok disuruh transfer gitu tanpa akal, karena udah dibikin seneng dulu gitu kan. Kalau yang ini mungkin dibikin panik dulu. Nah, karena eksploitasi. Nah, hal semacam itu yang dimanfaatkan oleh si pelaku. Nah, nah kesadaran eh, ini, pengetahuan tentang ini ya minimal di lingkungan keluarga kita dulu, sekitar kita, tempat kita kerja gitu kan. Makanya digital literasi terkait hal semacam ini, atau event apa ya, diskusi, event apa ya istilahnya, eh, sharing knowledge lah seperti ini gitu ya. Eh, itu perlu gitu ya. Apalagi di apa ya, di pendidikan gitu ya, sesuai dengan usianya, bagaimana menyampaikan eh, tentang kejahatan ini gitu ya, yang dengan memanfaatkan social engineering ini itu seperti apa dan seterusnya. Di lingkungan apa misalnya di pondok, misalnya pondok pesantren, ya sebaiknya juga dikenalkan juga gitu ya, apa terkait dengan modus-modus kejahatan cyber gitu. Apalagi nanti kalau ada apa eh, kejahatan yang memanfaatkan AI tadi, yang mungkin ke depan juga akan jauh lebih sulit untuk kita bisa, orang awam gitu ya, membedakan nih benar-benar orang atau hasil rekayasa engineering gitu ya, eh, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang mungkin itu ya, dari lingkungan keluarga, tempat kita bekerja, atau mungkin kalau di masyarakat tuh, kalau di mana ya, di daerah kan ada Karang Taruna ya. Nah, di Karang Taruna kita coba misalnya sharing session gitu ya, update knowledge. Apalagi kalau sekarang sudah ada Zoom gitu ya, kita bisa online-onlinean gitu ya, bisa online diskusi ya, sekedar untuk itu tadi apa, meneruskan informasi gitu ya terkait dengan kejahatan yang memanfaatkan social engineering ini gitu. Saya rasa seperti itu ya, dari keluarga, lingkungan kerja, eh, tempat kita beraktivitas gitu ya, di Karang Taruna gitu ya. Cobalah melakukan itu tadi session sharing knowledge gitu ya, terkait dengan kejahatan atau mengenal beragam jenis kejahatan cyber yang ada saat ini gitu, supaya mereka juga tidak
tidak menjadi korban gitu. Nah, hal-hal semacam ini memang butuh proses yang tidak mudah gitu ya, karena memang semakin apa ya, tekniknya tuh semakin berkembang gitu. Pelaku juga eh, pastinya apa ya, dia akan secara cermat juga apa ya, mengumpulkan informasi itu tadi ya, dengan kondisi kita seperti apa, itu seperti apa, mereka mempelajari, memprofiling diri apa, calon korban-korbannya itu seperti apa, nanti pendekatannya seperti apa, begitu. Jadi mereka juga tidak sendiri ya, si pelaku-pelaku ini mereka tidak sendiri. Dia biasanya grup-grupan gitu ya, grup-grupan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini juga apa ya, setidaknya bisa menebar inilah ya, informasi lah buat masyarakat secara secara menyeluruh gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, ya Mas ya. Ya, monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Naji atas pertanyaannya. Semoga dapat terjawab ya dari yang disampaikan oleh narasumber hebat kita, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10. Izin saya percepat ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Nur Widyasono Eskom Engkom yang sudah menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber yang kedua dari webinar CV Angkasa Media Literasi. Semoga dari materi yang inovatif dan bermanfaat mengenai kejahatan cyber melalui social engineering, pemaparan tersebut dapat membuka wawasan kita untuk lebih waspada dan lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Nur Widyasono dapat menjadi amal jariah dan membawa manfaat luas bagi seluruh peserta yang sudah hadir dari awal hingga akhir ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi dokumentasi ya Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, memberikan senyuman terbaik dan termanisnya. Izin saya untuk memandu. Baik. Mbak Au bisa akses Mbak. Window. Baik, izin saya memandu ya Bapak Ibu. Saya mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. Izin saya ambil alih, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan memberi senyuman yang terbaiknya. 1, 2, 3. Udah Mbak? Anggap aja udah. Baik. Nah, baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Nurwirsono atas materi yang luar biasanya ya Bapak. Semoga di lain waktu Bapak bisa memaparkan materinya kembali kepada kita semua. Dan saya sebagai Cindy Aprilia Faiza, sebagai moderator yang memandu Bapak Ibu di pagi hari ini, apabila ada ucapan atau perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk lebih lanjutnya, saya mohon izin akan kembali di sama Mbak Augie Tania Putri. Kepada Mbak Augie Tania Putri dipersilakan dengan segala hormat.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Mbak Cindy atas dan Pak Nur atas materi yang luar biasa, dan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Cindy sudah memandu acara kita pada pagi hari ini, dan acara kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan produk Angkasa Media Literasi. Kami Angkasa Media Literasi memiliki 5 paket penerbitan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan naskah terbaiknya bisa langsung hubungi Augie atau Mbak Cindy. Nanti bisa di grup juga bisa kami sebarkan linknya. Nah, kami punya 5 paket penerbitan Bapak Ibu. Nah, ada paket ekonomis, di mana paket ekonomis ini dengan harga 500.000 sudah bisa Bapak Ibu memiliki naskah yang luar biasa dan menerbitkannya di Angkasa Media Literasi. Yang kedua ada paket premium, di mana paket premium ini bisa untuk 3 penulis dengan harga 1 juta dan fasilitas yang didapatkan sangat banyak, sangat luar biasa, sudah ISBN juga. Dan ketiga ada paket konversi, di mana paket ini bisa membantu Bapak Ibu yang tidak punya naskah tapi memiliki jurnal, skripsi, tesis, disertasi, bisa kita terbitkan menjadi naskah yang terbaik daripada disertasi, tesis, skripsi, jurnalnya nganggur di dalam lemari. Mending kita jadikan buku yang bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswanya. Dan yang keempat ada paket kolaborasi, di mana kami menerima Bapak yang Ibu yang ingin mengambil paket kolaborasi dengan harga 150.000 sampai 300. Dan yang terakhir ada paket VIP, di mana paket ini solusi untuk Bapak Ibu menerbitkan naskahnya, di mana Bapak Ibu yang sibuk, yang terkendala dengan waktu, dengan kesibukan, kami bisa membantu Bapak Ibu untuk membuatkan naskah dari 0 sampai jadi dan tinggal terima beres. Jadi tunggu apa lagi, langsung hubungi admin kita di Angkasa Media Literasi. Bisa follow Instagram kita, chat WA di admin, chat admin WA, dan juga YouTube kita. Untuk itu, saya Augie Tania Putri, ada sedikit pantun karena kita dari Riau ya Pak ya, dari negeri Melayu, tak afdol rasanya tak ada pantun. Nah, di atas dahan burung tempuah, melihat rusan tepi perigi. Jika ingin menerbitkan naskahnya lagi, pilih Angkasa Media Literasi. Cakep. Nah, dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Sebelum Augie mengakhiri acara webinar pada pagi hari ini, izinkan Augie untuk, kebetulan kita punya buku dari Bapak Nur, narasumber keren kita. Ada buku forensik digital. Untuk teman-teman, mahasiswa, audiens yang ingin belajar tentang ilmu forensik, bisa langsung hubungi admin, bisa langsung ke Shopee. Luar biasa sekali materi dari Bapak Nur. Ini teman-teman, yang luar biasa, bisa langsung hubungi admin dan WA di Shopee ya Pak ya. Ilmu yang luar biasa. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Dengan itu Augie mengucapkan mohon maaf, beribu mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada pada diri kita semua. Lebih dan kurang Augie mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara webinar kita selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang belum isi absen, silakan isi absennya melalui room chat ya Bapak Ibu. Izin live, Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah, untuk Bapak Arif dan Bapak Muhammad Najih, bisa hubungi admin kami ya Bapak, agar kami bisa memberikan rewardnya. Baik, Pak. Kak mana Kak? WA-nya Kak? Untuk nomor admin kami terakan melalui room chat ya Bapak Ibu.
Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi absen, diperbolehkan untuk keluar grup ya Bapak Ibu. Untuk sertifikat, kami akan kirim melalui grup WhatsApp ya Bapak. Jadi bagi Bapak yang belum bergabung, bisa masuk terlebih dahulu ke dalam grup WhatsApp webinar kita. Gimana Mbak? Untuk dengan mengisi absensi nanti langsung terhubung kok. Ini Mbak video itunya Mbak. Video apa? Mbak, ini nomor adminnya ada WA-nya ya? Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kejahatan cyber menjadi ancaman nyata yang dapat merusak individu, organisasi, bahkan negara. Keberadaan bukti digital yang tersebar di berbagai perangkat dan sistem menjadi kunci penting dalam mengungkap kejahatan ini. Untuk itu, forensika digital muncul sebagai disiplin ilmu yang sangat vital dalam membantu investigasi dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil.